Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 55. Di awal video ini, seminggu kemudian Vincent yang berusaha melengkapi blessingnya pun mencoba mermeditasi di bawah air terjun Abeltan di Dragon Forest. Akan tetapi Julian yang meragukan metodenya terus saja bertanya pada Vincent, "Kakak, apa kita benar-benar bisa melengkapi blessing itu dengan metode primitif seperti ini?" Vincent pun meyakinkannya dengan berkata, "Ini adalah tempat di mana Dragon King Abeltan sering berlatih. Bukankah Nyonya Nightmare bilang begitu? Rasakan aliran air dengan tubuhmu dan peluk itu. Ini adalah tempat yang sepas untuk membangkitkan blessing of water." Julian yang masih tak bisa percaya metodenya pun membalas, dasar orang-orang di zaman kuno." Tepat setelah Julian mengatakan itu, Vincentnya kembali fokus dengan meditasinya pun berpikir. Tuan Kalbeck menerima tantangannya dengan mudah. Sisa 3 minggu lagi sebelum pertunjukannya. Untuk mencegah kancuran Dragonkind, aku harus jadi lebih kuat dan menunjukkan sosok yang dapat dipercaya kepada mereka. Saat Vincent begitu fokus dengan meditasinya, tiba-tiba saja ada sebuah batu yang melesat ke arahnya. Akan tetapi, berkat refleksnya yang luar biasa, Vincent masih bisa menangkap batunya meski dengan mata tertutup. Hingga pelaku yang melempar batunya, yang mana ternyata adalah Miguel, terkejut bukan main. "Hah? Apa? Bagaimana kau menahan itu dengan mata tertutup?" Vincent yang telah berdiri pun tersenyum berkata, "Kau punya bahu yang bagus. Kau bisa jadi pendekar pedang yang bagus di masa depan." Lalu, karena rencananya telah gagal, Miguel pun segera mengajak adiknya Olivia untuk pergi dari sana. Akan tetapi, Olivia yang sedari tadi mengikutinya, kita lagi berada di belakangnya, di mana Olivia malah terlihat bersama dengan Sherry yang menawarinya makanan. "Olivia, larilah! Loh, kau hilang? Ngapain kau di sana? Hei!" Mendengar teriakannya, bersama Olivia yang tengah menikmati makanannya, Sherry pun mengajak Miguel untuk bergabung dengan mereka. "Dek Miguel, kamu juga bisa bergabung dengan kami untuk ikut makan loh. Ini resep dari Dragonkind, jadi seharusnya sesuai dengan seleramu." Olivia yang telah menelan makanannya pun menambahi, "Kakak, ini enak sekali loh." Tentu saja, Miguel yang masih membenci manusia langsung saja menolaknya dengan keras. "Tidak, Olivia, jangan makan sembarangan begitu. Bagaimana kalau itu diracuni?" Melihat tingkah Miguel yang seperti itu, Vincent yang berusaha mendekatinya pun menuturkan, "Aku sudah dengar ceritamu, Dek Miguel. Tentang orang tuamu juga. Pasti aku kesulitan selama ini. Sebagai manusia, aku tahu ini permintaan maaf yang tak cukup. Tapi, aku akan berjuang untuk memastikan tak ada lagi anak-anak sepertimu yang harus melalui nasib yang sama. Jadi kali ini saja, bisakah kau percaya padaku, Miguel?" Tentu saja, ketulusan yang Vincent tunjukkan sontak meluluhkan kekerasan hati dari Miguel, hingga ia sempat ingin menjabat uluran tangan Vincent. Akan tetapi, bayangan ayah yang sekarat yang minta Miguel untuk lari waktu itu tiba-tiba sih terlintas di pikirannya, hingga hati Miguel pun kembali dipenuhi kebencian yang membuatnya langsung menepis uluran tangan Vincent. Lalu, bersamaan dengan Vincent yang kebingungan dengan sikapnya, Miguel gemetar hebat karena kebenciannya pun berkata, Ayahku juga percaya pada manusia dan diseret ke kematiannya. Aku tak akan pernah percaya pada seorang sepertimu. Kapten Kalbeck akan mengusirmu dari Dragon Forest." Tepat setelah mengatakan itu, Miguel pun pergi dari sana. Hingga Vincent yang begitu mencemaskannya karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk Miguel membuka hatinya pun saja menatap kepergiannya. Di saat yang sama, Sherry yang terus memperhatikan Vincent pun berpikir, "Tuan, Anda terlihat sangat cemas pada anak itu, Miguel." Sementara itu, di gerbang masuk Museum Francesco, 2 orang satria yang berjaga di sana nampak begitu kebosanan bahkan sampai mengantuk. Kenapa kita yang menjaga museum ini? Entah, bagaimana aku bisa tahu? Tugas kita menjaganya kalau disuruh." Namun, saat mereka mengobrol begitu, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan segumpal kabut hitam kemerahan yang terbang ke arah mereka dengan cepat.
Ditambah lagi, belum sempat mereka berdua melakukan sesuatu, gumpalan kabut tersebut telah menembus kepala mereka, yang buat mereka berdua pingsan seketika itu juga. Lalu, bersamaan dua ksatria itu yang terjatuh pingsan di sana, muncul sosok bayangan yang berjalan masuk ke dalam museumnya. Kita beralih kembali ke Dragon Forest, di mana Miguel yang kabur dari Vincent nampak tengah melampiaskan kekesalannya pada portal gate di sana. Semuanya karena ini. Kalau bukan karena gerbang bodoh ini, pasti ini semua takkan terjadi pada siapapun. Rusaklah, cepat rusaklah. Namun, di saat Miguel berusaha merusak portal gate-nya, tiba-tiba saja portal gate-nya aktif yang tentu saja membuat Miguel terkejut. Apa yang tiba-tiba terjadi? Di tengah keterkejutannya, seseorang yang menggunakan portal gate-nya pun muncul mendekat ke arahnya, yang mana ternyata adalah Pak Barom dari pasukan revolusioner yang mengendalikan gumpalan kabut hitam kemerahan yang merupakan roh jahat. Senang bertemu denganmu, nak. Sepertinya aku tersesat. Bisakah kau menuntunku ke Vincent Adenza? Sementara itu, Vincent yang menunjukkan meditasinya berpikir, akhirnya sekarang aku mengerti kenapa blessingku tak lengkap. Kekuatan untuk mengendalikan aliran terdiri dari dua bagian. Kekuatan untuk memeluk dan kekuatan untuk melepaskan. Sebelumnya, aku hanya menggunakan kekuatan untuk melepaskan. Itu seperti mencoba mengambil air dari sungai yang kering. Harusnya, biarkan itu mengalir ke arahku. Harus di Dragon Forest. Saat Vincent berpikir seperti itu, pemahamannya tentang air pun semakin meningkat. Hingga akhirnya, Vincent pun telah mengambil satu langkah menuju penyempurnaan blessingnya. Namun, baru saja Vincent merasa puas dengan kemajuannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat Miguel yang nampak aneh dengan melompat ke arahnya dengan sebuah pedang. Tentu saja, Vincent pun tak tinggal diam di sana, di mana ia segera menghindarinya ke dekat tempatnya menyimpan pedangnya. Lalu, bersamaan dengan Julian yang bertanya, apakah Vincent juga merasakan apa yang dirasakannya ketika melihat Miguel. Vincent yang telah mengambil pedangnya berkata, "Ya, aku merasakannya juga. Itu adalah kontak dengan roh jahat." Tepat setelah Vincent mengatakan itu, Miguel yang disukai oleh roh jahat pun muncul mendekat sembari berteriak, "Manusia, keluarlah dari Dragon Forest." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Julian yang merasa aneh pun berkomentar, kenapa roh jahat milik Devon bisa segila itu hingga sampai ke Dragon Forest?" Mendengar komentarnya, Vincent yang merasa kesal pun berpikir, menyebalkan sekali. Hal menyeramkan itu kenapa harus menggunakan namaku? Aku harus mencari tahu dengan serius mulai sekarang. Serangan pedang supernatural tak akan mempan pada Dragonkind. Menyerang dengan bagian yang datar mungkin taruhannya lebih baik. Ini akan sedikit sakit, Miguel. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun segera bergerak untuk melumpuhkan Miguel dari belakang. Akan tetapi, baru saja Vincent akan menyayunkan pedangnya, tiba-tiba saja ada sebuah serangan magic yang mengarah kepadanya. Hingga Vincent yang terpaksa menahan perserangan magic itu pun harus menghentikan semua rencananya untuk melumpuhkan Miguel. Lalu, di saat Vincent yang terhempas mendarat di sebuah batu, sosok yang menyerangnya dengan magic yang ternyata adalah Pak Barom muncul berkata, "Takkan kubiarkan. Bagaimana mungkin aku melepaskan pengorbanan yang ku dapat dengan usaha payah? Aku akan kesulitan kalau kau melakukannya terlalu cepat." Tentu saja, Vincent dan Julian yang langsung mengenalinya pun membalas, "Kau, Barom dari pasukan revolusioner yang menggunakan magic untuk menggerakkan tubuh Tuan Lauren." Pak Barom yang tak menyangka jika Vincent masih mengingatnya pun tersenyum menimpali. Kita hanya bertemu sebentar, tapi kau mengenaliku ya? Tapi, apa bagus kalau kau berdiam diri saja di sana kebingungan?" Tentu saja, Pak Barom mengatakan itu bukan tanpa alasan. Di mana Miguel yang tidak suka oleh roh jahat nampak berusaha menyerang Vincent dari belakang. Ditambah lagi, meski Vincent berusaha untuk menghindarinya, Miguel terus saja mengejarnya sembari berteriak, "Lagi pula, kau akan berakhir seperti Garponzo. Pada akhirnya, kau hanya akan mencoba merenggut keluargaku juga." Mendengar teriakannya, Vincent yang mencoba menyadarkannya pun mencoba menahan pedangnya sembari berteriak, "Woi, sadarlah Miguel." Namun, di saat Vincent menahan pedang Miguel, Pak Barom yang melihat kesempatan untuk menyerangnya pun
segera mengeluarkan magicnya Desolation. Hingga Vincent yang menyadari sekerangannya pun merasa dilema, karena jika ia menghindarinya, serangan magic tersebut akan mengenai Miguel di belakangnya. Hingga sepasang detik kemudian, karena Vincent tak bisa membiarkan Miguel terluka, Vincent pun memutuskan untuk menahan serangan magic tersebut dengan tubuhnya, yang menimbulkan ledakan cukup besar di sana. Lalu, di saat asap ledakannya mulai mereda, Pak Barom yang melihat Vincent masih bisa berdiri pun berpikir, oh, saat terkena Desolation Magic, cairan di tubuhnya seharusnya langsung mengering. Apa dia punya blessing air atau semacamnya? Lalu saat Pak Barom berpikir seperti itu, Vincent yang menjadi sesuatu pun setelah menerima serangannya berkata, Baro, apa kau yang menciptakan Grace? Kekuatan Dragon Kain adalah daya tahan yang cukup kuat terhadap mana. Memproses itu menjadi magic bukanlah tugas yang mudah. Namun, beda cerita kalau pakai Black Magic. Black Magic adalah kekuatan menyeramkan yang lahir dari mengorbankan kekuatan hidup. Itu bisa membahayakan isi Dragon Kain, Goblin yang menyerangku, Mayat palsu Alati Lovan, bahkan pabrik mana Stone Mile tuh. Di tiap insiden yang mengitari Grace dan Nightmare, ada jejak Black Magic kuat yang sangat jelas. Ternyata itu kau, Baro, Black Magic Nightmare. Mendengar semua hal itu, Pak Barom yang tak bisa menyembunyikannya lagi pun tersenyum membalas. Siapa sangka kau mengetahui banyak hal. Aku tak bisa membiarkanmu hidup, Vincent Adenza. Di saat yang sama, Miguel yang terkejut dengan tindakan Vincent karena roh jahat yang merasukinya melemah pun berpikir, kenapa dia menyelamatkanku? Padahal sebelumnya, Patua itu berkata padaku, jika tujuan manusia ini adalah untuk mengambil alih posisi Garponzo. Ditambah lagi, dia ini adalah cucunya Garponzo. Kalau dia butuh kekuatan lebih, jelas sekali dia akan kembali untuk menangkap Dragon Kain lebih banyak. Sebelum itu terjadi, bukankah aku harus mengusir manusia ini dari Dragon Forest? Tapi, kenapa manusia ini malah melindungiku? Katanya dia sama saya seperti Garponzo, bukan? Mungkinkah yang ini berbeda? Namun, baru saja Miguel mempertimbangkan hal itu, roh jahat yang merasukinya kembali muncul memprovokasinya. Jangan goyah, semua manusia itu sama saja. Kalau kau percaya pada mereka, kau hanya akan dikhianati sama seperti ayahmu. Kau harus melindungi Olivia. Mendengar provokasinya, Miguel yang kembali tenggelam dalam kebenciannya pun kemudian disukai oleh roh jahatnya, di mana ia berteriak dengan mananya yang lebih tajam. Tentu saja, perubahan Miguel pun mengejutkan Vincent. Hingga Pak Barom yang merasa puas dengan mainannya pun berkata, sudah waktunya, aku bahkan tak perlu mengangkat jariku. Majulah bocah, hancurkan Vincent Adenza. Tepat setelah Pak Barom mengatakan itu, Miguel pun langsung melompat menerjang Vincent. Akan tetapi, terjangannya seketika terhenti oleh sederetan pohon yang tiba-tiba muncul di sana. Tentu saja, hal itu hendak membuat Pak Barom terkejut. Ditambah lagi, sebuah serangan pedang juga menjerat di tubuhnya, yang mana datang dari pedang Tuan Kalbeck yang muncul entah dari mana. Lalu, di saat Vincent terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana Nyonya Nightmare dan Tuan Kalbeck serta pasukannya muncul di sana. Tuan Kalbeck yang telah menebas Pak Barom berkata, kau pikir Dragon Forest akan membiarkan penyusup masuk begitu saja? Itu mustahil manusia. Mendengar perkataannya, Pak Barom yang tak bisa menerima kekalahannya pun bersiap untuk menyerang balik dengan sembari membalas. Beraninya kadal sialan ini, Melihat tindakannya itu, Tuan Kalbeck pun segera bergerak lebih dulu, di mana ia menusukkan pedangnya dengan cepat hingga Pak Barom yang tak bisa bereaksi pun terkulai lemas di sana. Kau pikir ini sudah berakhir? Jangan. Tuan Kalbeck yang menarik kembali pedangnya pun menyelanya. Tidak, hidupmu yang sudah berakhir. Melihat Pak Barom yang terkulai di sana, Nyonya Nightmare yang menahan Miguel dengan magicnya pun berkata, kerja bagus Tuan Kalbeck, kemampuanmu masih sangat menakjub. Namun, belum sempat Nyonya Nightmare menyelesaikan kalimatnya, Vincent yang merasa jika Pak Barom tak makan mati dengan semudah itu pun berteriak, tidak, ini belum selesai. Orang itu belum mati Tuan Kalbeck. Orang itu punya kemampuan untuk menciptakan mayat palsu. Ternyata benar seperti apa yang diteriakkan Vincent.
Pak Barom yang berhasil selamat menggunakan mayat palsunya kini tengah melepaskan serangan magicnya. Hingga Tuan Kabek yang tak bisa bereaksi pun langsung tumbang di sana dengan tubuhnya yang mengering. Video ini pun diakhiri dengan Pak Barom yang begitu puas karena telah mengelabui mereka pun tersenyum berkata, "Ya ampun, bukankah aku sudah bilang takkan kubiarkan ada penggangguan? Dasar kadal."